Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashrun, hadis yang ke-20. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Qala faqulna ya Nabi Allah ana nastahyi. Qala, ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud, qulna ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ana nastahyi, kami semua malu. Qala laisa dzak, Rasulullah ngendika, laisa dzak, bukan begitu maksudnya, gitu ya. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bila. Ini yang dimaksud malu itu adalah falyahfadir ra'sa, jagalah kepalamu, wa mahawa, dan apa saja yang ada di kepalamu, ya, pikirannya, otaknya, ya, harus dijaga. Wal batna wa ma wa'a, dan jagalah perutmu dan apa yang ada di dalam perutmu. Wal yadhkuril mauta wal bila, hendaklah kalian mengingat mati dan mengingat atas masa di mana semua orang akan hancur, ya. Itu hadisnya begitu, ya. Jadi malu itu memang banyak orang-orang yang punya sifat malu lalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena malu ini ukuran daripada iman. Orang yang mempunyai sifat malu yang sebenarnya, dia bisa jadi imannya lebih sempurna, ya. Kita sering dengar hadis al-haya'u minal apa? Minal iman, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau orang tidak punya malu, tidak ada iman. Orang yang punya sifat malu, maka dia ada iman. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, ya sudah, terserah. Aku nggak mau ngurus, bahasa sininya begitu. Terserah kamu. Mau jungkir, mau jempalik, silahkan. Sudah nggak ada hubungannya dengan Islamnya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya. Kalau kamu tidak punya malu, silakan kamu melakukan apa saja, terserah kamu. Nggak usah nyangkut-nyangkut, nyambung-nyambungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya. Gitu. Di Al-Quran banyak cerita tentang perempuan yang dipuji karena mempunyai sifat malu, ya. Contoh, ada kisah Nabi Musa, ya, dengan istrinya, namanya Safuro.
Nabi Musa itu ketika belum jadi nabi ya, ketika Nabi Musa hidup di istana ya, di lingkungan istananya Fir'aun, lalu dia keluar, ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan, ketimpangan. Yang kaya makin kaya ya, yang miskin makin miskin, yang kuat memakan yang lemah gitu. Terutama pada waktu itu antara Bani Israel dengan orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Ya. Kisah yang cerita Nabi Musa diketahui tidak membela, ya, tidak membela orang Kipti, ya, masyarakatnya Fir'aun, karena pernah ada orang berantem antara orang Kipti dengan orang Bani Israel, lalu Nabi Musa membantu orang Bani Israel, orang Kiptinya ditempiling mati langsung. Akhirnya Nabi Musa dicari mau dibunuh. Nabi Musa lari dari Mesir sampai akhirnya dia sampai di suatu kampung bernama Kampung Madian ya. Kampung Madian ini. Pada waktu dia di salah satu kampung di Madian, orang-orang kalau habis zuhur semuanya ngantri untuk memberi minum binatang ternaknya. Ya. Nabi Musa istirahat di situ. Ini belum jadi nabi ya, dia belum jadi nabi. Nah, ketika Nabi Musa istirahat di situ, ada dua perempuan yang menunggu di pojok sana, yang lain pada antri. Nabi Musa memberanikan diri bertanya, kalian ngapain di sini? Yang lain pengembala kambing laki-laki, kalian kok perempuan? Gitu. Kata dua kakak adik, kakaknya namanya Elia, adiknya namanya Safuro ya. Ini anaknya sebenarnya ada khilaf ya. Ada yang mengatakan Nabi Su'aib, tapi yang mengatakan orang soleh namanya Yasfur. Bukan Nabi tapi orang soleh ya. Tadinya orang tua saya sudah sepuh, sudah nggak bisa jalan, sehingga saya yang mengambil alih membantu mengembala kambing. Kok kamu di sini nggak ngantri? Mana ada perempuan bisa ngantri rebutan dengan laki-laki? Saya biasanya kalau mereka udah selesai, saya baru memberikan minum pada binatang ternak, baru pulang. Pulangnya jam berapa? Ya kadang habis Isya, kadang sebelum Isya. Kata Nabi Musa, kasihan banget. Memang nggak ada di sini tempat air lagi selain ini. Kata perempuan itu ada sana, tapi sumur itu ketutup dengan batu ya, sehingga tidak bisa dipakai. Kata Nabi Musa, mana sumurnya? Ditunjukkan sama perempuan itu. Ditunjukkan ada batu gede, mungkin bisa diangkat oleh 25 orang ya. Nah, buat di sini nutup gini, kayak di Palimanan itu, di dekat di tol itu, ya, dekat rumah sakit Sumber Waras ya, di sana ada tol. Ini pada waktu buat tol ada batunya ada segubuk lah ya, ada semakomnya Mbah gitu. Itu gede banget, nggak bisa dioyak-oyak. Sampai sekarang masih berdiri. Ya. Jadi kalau kalian naik ya, lewat tol situ, sebelah kanan ada batu gede sekali. Nah itu Nabi Musa ditunjukin ada sumur ketutupan batu yang sangat besar. Kata perempuan itu, kalau di sini nggak mungkin, nggak ada orang yang bisa kuat menggeser batu yang menutupi mulutnya sumur itu. Katanya mana? Katanya
itu Nabi Musa pegang begini, diangkat kayak Hercules tuh ya. Padahal itu 25 orang tidak keangkat, dia diangkat sedikit. Perempuannya itu yang dua dia takjub, ya. Terutama adiknya yang namanya Safura itu takjub. Ini anak muda luar biasa, bisa mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 25 orang dia sendirian. Lalu minum, kambingnya minum semua, lalu Nabi Musa digeser lagi. Mereka pulang. Nah, pulang ayahnya kaget. Loh, kok udah pulang? Biasanya telah Isya sampai sini. Kata perempuan, anaknya, aduh Bapak ketemu anak mudanya luar biasa. Lalu saya tunjukkan sumur yang ketutup, dia angkat sendirian, kuat. Padahal itu orang 25 orang tidak kuat. Kata sejarah, ini awal kisah percintaan antara Nabi Musa dengan istrinya Safurah ya. Karena Safurah semangat cerita anak muda itu diulang-ulang sama ayahnya itu. Akhirnya kata Safurahnya, ayahku, kalau bisa anak itu suruh kerja aja sama kita, gitu. Biar dia sering melihat ya. Tadi dia sudah kadung kepencut, gitu ya. Kata ayahnya, ya sudah kalau begitu undang ke sini. Nah, dia kan nggak jelas tujuannya mau kemana ya, karena orang lagi dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun. Sampai di situ, lalu di Al-Quran disebutkan faja'athu alastihya'in. Ya. Dia mendatangi Nabi Musa dengan sikap yang malu. Ya. Nggak ada orang harus ganjen, enggak. Ya kan, alastihya, dalam keadaan penuh dengan sopan santun dan menampakkan ya budaya malunya itu. Dia mengatakan, wahai pemuda, belum tahu namanya siapa ya. Wahai pemuda, ayahku mengundang kau datang ke rumahku. Gitu. Akhirnya Nabi Musa karena nggak punya tujuan, ya oke lah. Gitu. Lalu berjalan. Karena Nabi Musa tidak tahu jalannya, kakak adik di depan, Nabi Musa di belakang. Itu perjalanannya itu jauh, ada 3 mil lah, mungkin dari sini sampai Palimanan gitu ya. Kalau orang sekarang nggak ada orang nih, kan gitu ya, cuma berdua kan, bertiga sama kakaknya. Tapi Safura itu di jalan tidak mengucapkan kalimat satu kata pun. Bahkan dia pada waktu ngomong di sejarah menutupi mukanya dengan yang nggak kelihatan gitu ya. Nggak kayak orang sekarang ya, malah dibuka gitu kan. Ya. Itu sangat apa ya? Makanya dipuji oleh Allah. Waja'atu alastihya'in di surat Toha ya. Surat Toha apa surat mana itu? Lalu setelah datang sana, dia cerita, mengapa kamu, dari mana asalnya? Dia cerita. Akhirnya ayahnya Safura itu mengatakan, insya Allah kamu aman di sini. Dia tahu ini bakal jadi nabi. Gitu. Besoknya ayahnya manggil Nabi Musa itu, dia mengatakan, gimana kalau saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku, kamu milih silakan. Nah, ya, adiknya itu Safura sudah ngebet ya sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya gimana, nggak punya apa-apa. Kata ayahnya Safura, nggak apa-apa. Nanti mas kawinnya kamu mengembala kambing 10 tahun. Ya, mengembala kambing 10 tahun sampai 8 tahun. Tapi kalau kamu genap 10 tahun, ya nggak apa-apa. Itu kata Al-Quran ya. Akhirnya Nabi Musa setuju. Oke, setuju. Setuju. Nabi Musa nikah sama Safura, mas kawinnya mengembala kambing
10 tahun. Gitu. Dan karena sudah jadi mantu ya, kata ayahnya, kalau nanti anaknya laki-laki buat kamu, nanti kalau anak perempuan buat saya. Gitu. Selama 10 tahun, kambing tidak ada yang anaknya perempuan, laki-laki semua. Anak lagi laki-laki lagi. Kembar laki-laki semua. Kata ayahnya, gimana ini kok tahun sekarang kambingnya nggak ada yang anaknya perempuan? Karena dia ngomong kalau anaknya laki-laki kambing buat kamu, tapi kalau anaknya perempuan buat saya. Ya, nggih, siap. 10 tahun tidak ada satupun kambing yang anaknya perempuan, laki-laki lagi. Akhirnya Nabi Musa ya mulai punya kekayaan. Akhirnya lebih banyak kambingnya Nabi Musa tinimbang kambingnya mertuanya itu. Ketika dia sudah berkeluarga, lalu dia dipanggil sama Allah di Gunung Tursina itu ya, bertemu dengan Allah. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Ama tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu. Jadi Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah. Ikhlaqna 'alaika. Lepas sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu di lembah suci. Karena itu ada Allah. Lalu Gusti Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa tuh kamu yang ada di tanganmu? Nabi Musa ngawat tongkat. Nah, kata Musa, qala hiya 'asaya. Ini tongkat. At-tawaqqu 'alaiha wa ahsyu biha ala ghanami. Ya biasa untuk kadang-kadang untuk meluruskan barisan kambing, nyabet bokongnya kambing gitu. Itu awal Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Lalu Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu. Nah, dilemparkan jadi ular gede gini nih ya, ularnya. Nabi Musa langsung mau pingsan. Kata Gusti Allah, la takhaf. Jangan takut gitu. Bahkan Nabi Musa disuruh ngambil lagi tongkat lagi. Dibanting lagi jadi ular lagi. Diambil jadi tongkat lagi. Gitu. Kata Allah, ini nanti menjadi ayat-ayat kamu bahwa kamu menjadi mukjizat kamu dalam menyebarkan agama gitu ya. Nanti tongkat itu yang bisa kalau dipukul di batu keluar air. Pukul lautan menjadi daratan. Itu pakai tongkat itu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah pernah datang ke batu yang pernah dipukul oleh Nabi Musa itu. Ya, sekarang namanya Ainu Musa, sumberan Nabi Musa. Ya, adanya di ujung Yordania, perbatasan dengan Libanon. Di sana di atas gunung gitu. Pakai mobil tuh kayak ke puncak. Kalau di sana ada masyarakat di atas gunung itu ada tulisan Ainu Musa, sumberan Nabi Musa. Ya kayak begini, ada kubah, lalu tengahnya ada bak besar. Di atas gunung itu ada air mengalir. Itu dulu Nabi Musa pernah memukul tongkat itu ke batu, keluar air. Kata siapa? Kata Al-Quran. Ya, fazarat min husnata asrata aina. Pukul keluar 12 mata air di atas gunung. Keajaibannya sampai hari ini mata air itu tidak pernah habis. Bening sekali. Ya. Saya coba minum, ya enak. Kayak aqua begitu ya. Itu. Jadi sifat malu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya istrinya Nabi Musa yang bernama Safurah. Ya. Kalau orang tidak punya malu, ya tidak ada harganya. Karena orang tidak punya malu sama dengan orang tidak punya agama, begitu ya. Dulu Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, ada tamu tok Abu Bakar. Waalaikumsalam Abu Bakar. Kata Rasulullah, suruh masuk.
Rasulullah sedang gelelengan di tiduran, ya pakai pakaian rumah gitu. Abu Bakar masuk ngobrol, Rasulullah masih dalam keadaan biasa. Lalu dalam beberapa jam ada orang ngetok lagi, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, siapa? Umar. Kata Rasulullah, suruh masuk. Umar masuk. Ya. Tapi sahabat Umar masuk, Rasulullah masih biasa. Masih dalam keadaan biasa. Masih gelelengan, turun ya, pakai kaos. Ini pakaian rumah lah gitu ya. Beberapa jam berikutnya ada orang ngetok lagi. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, siapa? Utsman. Rasulullah langsung ribut. Masuk kamar raup, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, duduk siap. Ini sahabat Umar, sahabat Utsman masuk. Begitu. Setelah pada bubar, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar datang, kamu biasa saja. Umar datang, kamu biasa saja. Mengapa Utsman datang, kamu kok siap-siap begitu? Kata Rasulullah, Utsman itu pemalu. Kalau sayanya dalam keadaan tidak fit, pasti dia nggak mau masuk. Sehingga saya harus siap menyambut dia, karena dia orang yang sangat pemalu. Gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, apakah saya tidak malu dengan orang yang Allah juga malu sama dia? Jadi Allah juga malu sama sahabat Utsman. Saking sahabat Utsman itu punya malu yang luar biasa. Jadi budaya malu itu harus tetap ada sebagai kekayaan orang Islam. Mengapa di Indonesia banyak begini? Ya nggak malu. Ya, korupsi 300 triliun, cengar-cengir aja kan gitu ya. Nggak ada malunya. Kalau di Jepang agak mending. Korupsi ketangguhan, bunuh diri, malu. Kalau di sini orang udah pakai baju rompi mau penjara, ya cengar-cengir masih yang halo-halo gitu ya. Mau di luar negeri nggak ada. Nah, Indonesia emang budaya malunya sudah hilang. Naudzubillah ya. Kita semua harus tetap memiliki budaya malu. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kamu tuh kalau mau ngomong jelek, malu. Begitu. Kalau ada orang tua, malu. Bagus kan? Gitu. Mertamu, waktu keratak-keratak, malu. Begitu kan? Kalau orang nggak malu, ya urakan kan gitu ya. Mau melakukan sesuatu, malu. Begitu. Pakaian compang-camping, malu. Begitu. Umpamanya bolos, malu. Ujian dapat sedikit, malu. Gitu kan? Nanti kamu bagus kalau budaya malu itu. Jangan kamu nggak malu, nggak naik, nggak apa-apa. Oh begitu. Ya nanti tidak baik ya. Maka di sini menunjukkan betapa mulianya orang yang punya sifat malu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dihidupkan oleh Allah di hati kita mempunyai sifat malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya telanjang sendirian boleh enggak?" Kalau sahabat Ali itu tidak pernah melihat auratnya. Malu katanya gitu ya. Lalu ada hadis, Inna Allah aku ayyustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita malui. Gitu. Kalau dengan Allah kita harus malu. Apa yang kira-kira tidak pantas, ya jangan dilakukan. Malu dengan Allah. Nanti kalau malu dengan Allah, insya Allah ngerembet yang lain. Kok kamu begitu? Malu saya dengan ibu saya kalau saya nggak begini, saya harus begini. Nah itu namanya bagus. Ada orang di sini mondok nggak ngaji-ngaji. Gimana? Kamu nggak malu sama orang tua kamu? Jungkir balik biayai. Dia nggak malu ya, namanya itu bukan manusia kan? Dia kalau malu, saya malu tidak juara, saya malu tidak sukses, saya malu, itu baru bagus. Ya. Makanya budayakan ya
sifat malu di kehidupan kita. Karena malu itu salah satu daripada imannya, al-haya'u minal iman. Gitu. Kalau orang ada imannya, nanti mancing surga. Kalau nggak ada imannya, nggak akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Di antaranya karena kita mempertahankan sifat malu. Amin ya robbal alamin. Gitu. Udah gitu aja ya. Pokoknya harus mempunyai sifat malu. Gitu ya. Rasulullah itu seperti perempuan yang dipingit ya. Rasulullah tuh. Ya, kita mudah-mudahan bisa mengikuti Rasulullah walaupun sedikit demi sedikit ya. Gitu. Harus ada bedanya. Jangan santri sama dengan yang ucul-uculan itu, nggak punya malu. Nah, kita harus, kok kamu nggak sholat? Malu nggak sholat? Sholat ya. Kamu datangnya tepat waktu sih kalau sekolah, malu kalau ketinggalan. Nah, bagus kan? Gitu. Begitu. Kamu kok kalau habis makan kok nggak lempar-lempar aja, malu. Masa kayak orang urakan ya? Kalau habis makan udah lempar-lempar di masjid penuh, itu nggak boleh begitu ya. Masa buang sampah aja nggak bisa? Ya, mana ada tempatnya. Kalau sore kita kesini, kotoran semua di sana. Sekarang harus malu, membuang sampah. Asal-asalan harus malu. Begitu ya. Karena an-nadhafatu minal iman juga ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Malu sebagian daripada iman. Begitu. Ya, jadi kalau pakaian kotor, malu begitu. Giginya kuning, malu nggak pernah sikatan ya, sikatan bersih gitu ya. Karena an-nadhafatu minal iman. Jam berapa? Kurang berapa? Maghribnya 30 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.